Di sini gue geram banget sih, gue geram banget karena gue nemu akun TikTok satu ini guys, gara-gara gue lagi riset konten guys sebenarnya kan, gue lagi cari sumber, gue malah ketemu akun ini guys, gue jadi lupa sama konten gue karena gue kesel banget gitu ya. Halo guys, balik lagi bareng gue Dito di Explore Mystic. Nah, karena gue tuh jarang banget mantau sosial media guys, perkembangan sosial media ya, jadi gue nggak tahu ya, banyak banget sekarang dukun-dukun Gen Z, dukun-dukun milenial yang kepepet ya, yang pura-pura jadi orang pintar gitu buat nyari duit, karena memang kondisi Indonesia lagi ya sulit guys, sulit. Gue tahu nyari uang susah, tapi please lah, di jalur yang benar aja ya guys ya, cari uangnya, sabar, tetap ikhtiar, tetap tawakal, sabar ya. Jangan sampai kalian terjerumus ke dunia gelap gitu, yang salah gitu ya. Jangan ambil jalur kiri guys, ambil jalur kanan ya. Sabar aja, pasti nanti bakal ketemu solusinya. Nah, kenapa gue bilang kok gue jarang mantau media sosial guys? Ini akun sampai berkembang jutaan guys ya. Ya miris guys, gue sebenarnya miris banget ya. Kenapa kok? Aduh, gimana ya? Inilah, gue butuh Gen Z, mana sih Gen Z yang smart people gitu, yang pinter gitu. Gue tolonglah, muncullah gitu. Untuk edukasi guys, yang edukasi gitu ya. Dengan gayanya lah, gue nggak bisa ngimbangin Gen Z karena ya memang bukan masa gue lagi gitu. Tapi di sini gue geram banget sih, gue geram banget karena gue nemu akun TikTok satu ini guys, gara-gara gue lagi riset konten guys sebenarnya kan, gue lagi cari sumber, gue malah ketemu akun ini guys, gue jadi lupa sama konten gue karena gue kesel banget gitu ya. Ya sebenarnya urusan dia sih, mau ambil jalur kiri atau mau ambil jalur kanan atau ambil jalur pantura, itu terserah dia lah itu. Tapi kenapa gue nggak tahu sih, dalam diri gue bergejolak gitu buat speak up gitu ya guys ya, buat ngomong kalau ini tuh salah gitu. Nah, ini yang mau kita bahas guys. Ini jangan sampai kalian terjebak di jalur kiri ini ya. Kadang tuh kita memang sedang dapat ujian, sedang dapat masalah gitu, entah sakit, entah keluarga kita kurang harmonis, atau rezeki kita seret gitu ya. Banyak banget guys masalah hidup kita tuh, pasti semua orang punya masalah. Kalau kalian datang ke orang yang kalian anggap pinter, pasti bilang, kamu punya masalah ya? Ya iyalah, semua orang punya masalah, dan ya kita kepancing di situ guys. Ya Pak, betul, ya iya. Karena ya yang datang di orang yang bermasalah ini orang-orang yang bermasalah juga gitu. Nah, gitulah intinya gitu guys. Nah, kita mau lanjut topik ya, kita mau bahas akun ini guys. Nah, ini akunnya ya. Nah, kenapa ya gitu? Segitunya gitu ya, Indonesia ini sama horor gitu, fanatik banget gitu. Dikit-dikit setan gitu, kepleset yang disalahin setan, ya kan? Kecelakaan yang disalahin setan, gitu. Duit hilang setan. Apalagi guys, pokoknya setan semua lah. Kasian loh setan ini, nggak tahu apa-apa, cuma plonga-plongo gitu. Kok gue lagi gitu kan? Kasian men gitu. Nah, ini yang mau gue utarain guys, mau gue utarain buat ya Gen Z lah mungkin, yang ya semoga sih lihat gitu ya. Ya kayak gini lah nih, kita simak videonya ya guys. Ritual pembersihan energi negatif di badan seseorang. Jadi kali ini Mbak ini kedatangan tamu yang berobat datang ke rumah, meskipun masih di bulan puasa ya. Pastinya Mbak Nini cuma menerima orang yang datang ke rumah itu hanya untuk berobat terkait dengan pembersihan seperti sihir, santet, peluh, pelet, dan sejenisnya, atau pembersihan rumah dan menyatukan kembali rumah tangga yang sedang berada di ujung tanduk. Dari kecil, umur sekitaran 12 tahun, ngobatin orang sampai sekarang.
banyak banget kejadian-kejadian aneh yang menimpa aku dan keluarga. Bahkan orang yang saya obati pun banyak berbagai macam jenisnya. Dan ceritanya pun udah banyak banget ya, sampai kalau ditanya pengalaman apa yang paling menyeramkan, aku bingung menjawabnya. Karena saking banyaknya pengalaman yang menyeramkan dalam kehidupan aku. Kalau niat dan tujuannya bagus, Mbak Nini akan terima. Tapi kalau misalnya kalian datang kepada Mbak Nini dengan niat dan tujuan yang tidak bagus, Mbak Nini pasti akan tahu dan pasti akan tolak. Dan perlu ditekankan di sini adalah pengobatan seperti ini dia main jodoh-jodohan dan main cocok-cocokan. Ya, dengan Mbak Nini itu pasiennya pasti Mbak Nini privat ya. Jadi setiap video-video itu nggak kelihatan orang yang datang berobat ya, karena di luar kamera ya. Mbak Nini tidak perlihatkan, itu adalah sebagai privasi. Terus tidak hanya yang datang secara langsung ke rumah Mbak Nini untuk minta tolong, bagi kalian teman-teman online itu bisa banget ya melalui konsultasi jarak jauh lewat online. Biasanya setiap hari itu alhamdulillah pasien datang, jadi selesai dari ritual atau pembersihan atau menjampikan media dari pasien yang datang secara langsung, Mbak Nini juga sekaligus menjampikan atau mendoakan media yang sudah disiapkan oleh pasien Mbak Nini secara online itu di WhatsApp ya. Balik lagi itu sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Yang penting niat dan tujuan kita bagus sebagai perantara, sebagai bentuk ikhtiar kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa ya. Yang penting niat dan tujuan yang bagus, hanya untuk pembersihan, hanya untuk pengobatan. Mbak Nini cerita di sini pernah ada suatu kejadian pada saat Mbak Nini lagi ngobatin orang yang kena pelet. Jadi ketika sudah menikah sekitaran jarak seminggu, dia baru sadar kalau dia tuh dipelet dan dia nggak tahu kalau dia sudah menikah, dan tahu-tahu dia tuh udah nikah sama laki-laki itu. Akhirnya buat dia kaget dan shock ya, tentunya buat dia depresi. Nah itu selama 1 minggu itu dia kayak orang kesurupan. Jadi itu keluarganya bawa ke sini dengan banyak banget keluarga yang datang. Dia dengan menangis, meronta, teriak dan sebagainya. Memang seperti bentuk orang kesurupan. Tapi pas lihat kok nggak ada sosok yang masuk di dalam tubuhnya dia. Ternyata dia itu bukan kerasukan atau kesurupan ya teman-teman ya. Dia itu termasuk depresi karena dia tidak tahu kalau dia sudah menikah. Jadi kayak di alam bawah sadarnya dia gitu ya, nggak tahu kalau dia sudah menikah karena pengaruh dari pelet yang kuat tadi. Oke lah, itulah mungkin guys ya cuplikannya gitu ya. Mungkin kalau kalian mau nonton full ya ke akun dia aja gitu. Gua kenapa gitu ya, ini komen-komennya miris banget gitu. Dan gua di sini oke lah ya, kalau dia cuman mau buat konten hibur, ini bukan hiburan sih, ini nyari uang guys, bener-bener nyari duit dari konten dia, bukan monetisasi, bukan soal endorsement, bukan soal apapun, memang cari uang dari viewernya gitu. Maksud gua cari pasien di sosial media gitu. Nah ini nih, kalian jangan sampai kejebak di jalur kiri ini, maksud gua gitu. Tapi kalau kalian bikin cerita-cerita horor gitu, it's okay gitu kan, emang buat hiburan ya, buat kita dengerin ceritanya, kita terbawa arus ceritanya, terus kita bisa masuk ke dalam ceritanya. Itu kan menurut gue itu seni ya, seni pembawaan, seni bercerita gitu. Itu bagus, mau oke-oke aja gitu loh. Terserah lah, terlepas itu kalian percaya atau tidak, itu urusan kalian gitu. Tapi kalau kalian mau memonetisasi viewer kalian, ini yang salah ya. Maksudnya gimana? Nah ini ketidaktahuan kita soal mistis inilah jadi diduitin gitu guys. Apa yang tadi gue bilang, kalau kalian datang ke orang pintar gitu, dalam tanda kutip ya diduitin gitu kan, paham gak sih maksudnya? Nah, kalian dipancing, kalau kalian ngubungin orang itu kan berarti kalian memang ada masalah kan. Ditanya pula sama dia, kamu ada masalah ya? Ya iyalah. Ya disitulah dia mulai melancarkan triknya guys. Masalah kamu gini, kamu ada ini. Kalian percaya guys, karena kalian lagi ada masalah. Karena kalian butuh solusi. Kalian harus percaya sama dia, karena kalian yang milih dia gitu. Secara mental dan psikis tuh kalian lagi down banget gitu loh. Jadi kalian cuma iya, apapun iya guys. Apapun iya. Jadi mau digoblokin juga iya. Nah ini komen-komennya guys, lihat. Nah ini cuma komen yang pertama aja nih yang gue like nih. Ini komen yang paling benar nih, komen yang paling jalur kanan ini masuk sini ya. Berani banget dia, tapi balasan komennya kalian bisa baca sendirilah di akun dia. Kasian juga gitu kan. Ini lihat si konten kreator ini ya, ini cuman bales di bagian kayak gini-gini aja nih, komen-komen kayak gini aja nih yang dibalesin. Pokoknya yang cuan-cuan aja. Kak bisa konsultasi saya di SBY nih jauh gitu kan. Online kak, online konsultasi online gitu. Gini loh, kalau dia itu emang psikolog gitu, oke masuk akal gitu. Ini siapa sih?
orang yang gambar-gambar serem, orang yang nebak-nebak di situ ada apa, orang yang sok tahu katanya ini setan ini, orang yang sok tahu di situ ada penampakan ini, padahal kan nggak ada itu. Kalian percaya sama orang yang pandai halusinasi gitu, terus kalian tanya sama dia. Kalian dapat apanya guys? Dapat halusinasi dia aja gitu. Dia cuma nebak-nebak solusinya kayak gini. Kak, kayaknya aku dapat santet. Iya benar, itu adalah santet. Ini obatnya adalah kelapa muda campur garam, campur Royco. Bener lah kalian beli. Dikirim pula, Kak bisa online nggak dikirim? Bisa. Harga berapa Kak? 5 juta. Kalian TF 5 juta. Dapat kelapa, garam, Royco. What the... Guys, tolonglah. Hati-hatilah guys, di media sosial ini udah marak banget ya. Udah dukun-dukun Gen Z, pembawaannya ya Gen Z. Yes. Tapi kok ya jangan horor gitu loh yang dibawa, cowok. Paham nggak sih? Jangan dikit-dikit kok setan gitu yang dibawa nih. Tolonglah, ya. Tolong, please banget nih, jangan bawa mistis lah. Jangan bawa horor. Mau ngetes hal yang lain aja gitu. Jangan digoblokin terus gitu loh. Ini gila loh coy. Indonesia tuh ya pemerintahnya korup, rakyatnya gini, aduh. Udahlah pokoknya hati-hati sama akun ini guys ya. Pesen gue hati-hati sama akun ini. Konsultasi online nggak ada ya. Konsultasi online lu download aja aplikasi namanya Halodoc guys. Kalau mau konsultasi online di situ ya. Jangan ke yang lain, oke? Itu rekomendasi gue. Oke, dari gue gitu aja. Gue Dito dari Eiffel Mythic. Bye. Ciao.